Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Miss Ana, salah satu guru dari Syakiran Islamic Preschool, Matraman, Jakarta Timur. Sekolah yang dikelola oleh Miss Bunga selaku pembicara kita hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Oke. Izin saya sapa dengan teman-teman ya, agar terasa lebih akrab. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sedih dibahagiakan, yang sedang sakit disehatkan, dan yang sedang sempit dilapangkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman yang sudah tes Tivin, boleh rename dahulu nama Zoom-nya dengan urutan nama, garis miring, PG, garis miring, domisili. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat tampilan nama saya, Miss Ana garis miring Jakarta. Seperti itu teman-teman. Oke. Bagi teman-teman yang belum tes Tivin, silahkan rename namanya dengan nama garis miring domisili. Seperti itu. Nama garis miring domisili. Ya. Oke. Bagi teman-teman yang sedang dimudahkan untuk on cam, mohon berkenan untuk menyalakan kameranya selama Zoom berlangsung, supaya interaksi lebih hidup dengan saling bertatap muka, sehingga walaupun jauh, namun tetap terasa dekat, seperti itu. Lalu, jika teman-teman ingin bertanya, akan kami share di kolom chat, yaitu link question profil dari narasumber kita hari ini. Saya izin share screen dahulu. Biografi pembicara kita hari ini, beliau adalah Miss Bunga Puspitasari SIKOM, Principal of Syakiran Islamic Preschool Jakarta Timur, Licensed Promoter Tivin Intelligence, Educational Service Certified by BNSP, Trainer of Public Speaking Certified by SCB International Consulting. Mari kita mulai webinar kita hari ini dengan tema strategi sekolah inspiratif dan produktif berbasis genetik. Kepada Miss Bunga, kami silahkan. Syakiran Islamic Preschool, where faith meets fun and learning. We learn based on bilingual education, Islamic knowledge, fun learning, and innovative practices. Meet our students. Our mission to provide a nurturing environment. You can learn anything you want. Meet our education team. We're preparing young learners for a bright future. Let's join us in Syakiran Islamic Preschool. Be kind, be smart, be pious. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga tidak hanya raganya saja yang sehat, namun juga jiwanya. Oke, teman-teman semua, perkenalkan saya Miss Bunga. Saya ibu dari 2 anak. Yang pertama, anak saya sudah kelas 5 SD.
Yang kedua masih kecil, masih TKB, dan saya saat ini mengelola TK atau RA, yaitu Syakiran Islamic Preschool di Jakarta Timur. Kenapa saya pede sekali membangun dan mengelola TK? Karena sebelumnya saya sudah punya pengalaman di dunia pendidikan, khususnya di dunia anak-anak usia dini. Pernah saya mengajar di TK bilingual di Bilangan Pondok Indah itu sekitar 8 tahunan. Saya ditempa di sana dari yang tidak tahu apa-apa menjadi ya sedikit banyak tahulah cara menghandle anak-anak seperti apa. Dari yang bahasa Inggrisnya sedikit bisa jadi lumayan banyak bisa karena ketika itu kepala sekolah saya juga oke banget. Beliau kepala sekolah dari tadinya itu dia di Kinderland. Luar biasa ya, Kinderland seperti apa kalau teman-teman tahu. Nah, itu beliau pernah menjadi kepala sekolah saya. Lalu seiring berjalannya waktu saya menikah dan rumahnya pindah ke daerah Matraman. Jadi terasa jauh sekali kalau saya masih mengajar di Pondok Indah. Jadilah saya mencari-cari TK di daerah sini, tentunya yang bilingual juga, namun ada Islamiknya juga. Alhamdulillah saya diterima di TK Nabawi. Bagi yang teman-teman tahu, TK Nabawi di Rawamangun, saya juga dulu pernah mengajar di sana. Alhamdulillah ilmunya luar biasa sekali. Akhirnya saya punya anak, saya sempat berhenti dari TK Nabawi. Dari situ saya berpikir, saya tetap pengen produktif. Saya tetap pengen berjibaku di dalam dunia parenting. Tapi rasanya kalau saya mengajar lagi, saya apply lagi di sekolah orang lain, kok kasihan ya anak saya. Saya eh, memintarkan anak orang, sementara anak saya titipkan ke pembantu atau mungkin kakek nenek di rumah gitu. Nah, karena saya masih memungkinkan untuk memilih salah satunya, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sama suami, yuk kita bikin TK yuk gitu. Bikin TK di mana? Di rumah aja. Kita sulap ruang tamu, kita sulap jadi kelas, garasi, kita sulap juga jadi tempat bermain. Tadinya juga itu tempat untuk mengaji anak-anak sampai akhirnya menjadi TK, sudah keluar surat izinnya, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berdiri selama 8 tahun dari yang TK-nya kecil sampai setiap tahunnya alhamdulillah ada pengembangan-pengembangan yang signifikan. Nah, teman-teman semua, saya bercerita ini karena saya juga pengen sharing bagaimana saya membuat sekolah saya dari awal itu sampai sekarang bisa berdiri tegak, mengalami berbagai up and down, dan mengalami pandemi juga waktu itu. Di tengah sekolah-sekolah lain TK-TK PAUD-PAUD tutup, kami tetap struggle di dalamnya. Dulu sebelum sekarang, masih tahun-tahun pertama, tahun kedua TK saya berdiri, itu kami belum ada formula yang khusus bagaimana cara menangani anak dengan tepat. Hanya menangani mereka itu dari pengalaman-pengalaman yang kita punya. Seperti pengalaman saya di sekolah sebelumnya, itu saya teruskan ketika saya membangun TK saya ini. Ketika ada eh, apa ya, seperti apa sih kita harus menghandle anak ketika dia sedang tantrum, ketika dia sedang sepertinya anak ini tangki cintanya sedang berkurang deh. Bagaimana kita mengisinya? Itu kita masih menerka-nerka. Nah, dalam 1 sampai 3 tahun sekolah saya berdiri itu kami masih menebak-nebak. Eh, Terutama dalam hal ketika kalau teman-teman di sini kan banyak yang guru ya, dan banyak juga yang orang tua. Banyak sekali anak-anak yang datang ke sekolah itu dengan mood yang berbeda-beda. Nah,
itu kalau kita tidak ada ilmunya biasanya menebak-nebak tuh. Ini anak kenapa ya? Apa ada masalah di rumah? Apa dia lagi berantem sama temannya? Atau berbagai macam analisa kita. Ujung-ujungnya kan kita harus berbicara ya kepada orang tuanya. Anaknya sekarang lagi begini, Mam. Kenapa ya? Gitu. Dan ibunya juga memberikan jawabannya juga pasti mengira-ngira gitu. Oh, itu mungkin karena saya ini Miss sekarang lagi sibuk banget, jadi memang jarang main sama anak saya gitu. Tapi saya tuh masih greget, ada apa sih sebenarnya gitu? Kenapa anak tuh misalnya moodnya bisa berbeda-beda? Karena kita aja orang orang dewasa kan moodnya setiap hari berbeda-beda. Tentunya anak juga punya tuh khas-khas yang kita harus tahu pasti apa sih yang ada di dalamnya, apa sih yang bisa kita kulik di dalamnya. Nah, saya akan bertanya nih kepada teman-teman sekarang. Kita bikin interaktif ya grup ini. Kira-kira teman-teman di rumah nih, orang tua muda, ataupun guru-guru di sekolah, pernah nggak sih mengalami hal-hal seperti saya yang tiba-tiba tuh pernah ada di masa yang bingung bagaimana cara menghandle anak? Yuk, silakan. Siapa yang mau sharing ilmu? Silakan Mbak Fajriyati. Jadi saya dari sekian banyak muridnya, saya fokus ke yang anak SD aja ya. Oke. Nah, ada tuh tipikal yang kadang-kadang dia oke banget moodnya. Pertemuan berikutnya udah berbeda banget kayak gitu. Dan Yes. seterusnya, dan seterusnya. Nah, awal-awalnya saya juga ikut-ikutan kayak bingung ya, ya ampun gimana ngendalinya. Namun seiring berjalannya waktu dan kebetulan sih juga saya belajar juga dengan Steven ya. Yes. Akhirnya kayak membantu banget kayak dari sekian banyak luasnya kebingungan mulai lebih kerucut gitu ya. Ya. Tetap ada masalahnya, namun kayak lebih tahu aja sih mau dihandle di sekitaran apa kayak gitu. Jadi Hmm. skopnya tuh udah nggak segede dulu, seluas dulu. Kan daya bingungnya juga makin terarah ya, Ya, walaupun masih betul. bingung juga. Baik, Miss, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya saya sering mendengar apa itu Stephen dan sering juga orang mengajak bergabung saya untuk ada apa dengan bukan mitra apa ya Stephen gitu. Jadi bisa untuk dengan siswa dengan yang lainnya atau orang tua siswa. Nah, Miss yang ingin saya ini apa yang saya rasakan. Kebetulan saya itu dulu guru dan sekarang jadi owner pendidikan. Terus di lapangan itu saya bingung menghadapi anak siswa ya, utamanya siswa dengan orang tuanya, Miss. Nah, pertama kan kebetulan di tempat saya itu anak-anak belajarnya dari usia preschool sampai SMA bahkan mahasiswa. Yes. Nah, terus kebanyakan ini terjadi kayak Miss yang tadi bilang itu tingkat SD sama preschool tingkat TK. Nah, Ya. di lapangan benar kayak Miss tadi bilang kebetulan saya juga mengajar bahasa Inggris sama baca juga. Di lapangan itu yang sering terjadi, Miss Novi, ini kenapa anak saya tadi katanya main ya nggak mau belajar. Nah, padahal di lapangan itu kita tetap belajar sambil membaca, tetap belajar misalnya materi hari ini tentang color. Nah, tetap kita belajar tentang warna, cuman dengan alat peraga yang ada, misalnya kayak buah-buahan, dengan yang lainnya. Dan orang tua itu nggak terima bahwa mereka menganggap itu tidak belajar gitu, Ya. Miss. Ya. Nah, Itu orang terus kan tuanya, saya Mbak. ya orang tuanya, Oke. percuma dong saya bayar SPP, rugi dong Miss, katanya gitu kan. Usia berapa Nah, ini, Mbak? sedangkan usia 4 5 tahun sampai 6 tahun. Kan setiap Oke. anak beda-beda ya, ada introvert, ada extrovert. Nah, itu kan saya nggak tahu itu anaknya introvert apa extrovert. Hari ini dia girang, suatu hari nanti dia jadi pendiam. Ya. Seperti itu. Dan saya juga nggak mau mengira-ngira ataupun apa problem di rumah tangga atau apa. Saya juga nggak mau begitu gitu kan, Ya. nggak mau menduga-duga. Betul. Takutnya saya salah dan saya kebetulan bukan ahli di bidang itu. Ya. Nah, dan beberapa hari yang lalu juga mau baru kejadian gitu. Miss, kata anak saya hari ini belajarnya di luar ya.
Tetapi kenapa tentang tema itu? Tapi kan di modul nggak ini. Oh benar Bunda, hari ini kan di modul temanya tentang playground. Kita ajak anak itu ke taman untuk langsung melakukan conversation. Nah kadang orang tua itu nggak terima, Miss. Langsung mereka anak itu suruh datang, duduk, diam, dengar, nggak boleh jalan-jalan. Gitu, Miss. Bahkan Ya, ada salah satu orang tua langsung tarik tuh, nggak boleh lagi belajar di tempat saya. Nah, itu saya sampai kepikiran gimana ya cara gabung Steven biar orang tahu tuh tahu bakat anak itu apa. untuk mendengarkan dulu apa yang akan kami sampaikan mengenai apa sih bedanya sebelum Mm-mm. dan setelah menggunakan Stevin dan apa manfaatnya buat kita para pengajar maupun para orang tua di rumah. Ya, Ya, baik, karena Miss. kita tidak bisa satu saja nih, satu saja sekolah saja misalnya. Kita menggunakan Stevin tapi orang tuanya tidak diedukasi dengan konsep Stevin, itu akan pincang gitu. Jadi kalau sekolah kita menggunakan Stephen, kita harus sering-sering parenting kepada mereka tentang Stephen dan tentunya merekanya juga harus dites. Jadi apa yang kita lakukan kepada anak, mereka tahu eh, kenapanya gitu. Ya, untuk sementara itu yang bisa saya kasih masukannya. Terima kasih atas atas sharingnya ya Mbak ya. Iya, sama-sama, Miss. Oke, kita lanjut. Ternyata banyak yang bingung. Kalau orang tua saja di rumah sudah bingung, apalagi gurunya. Orang tua di rumah hanya paling satu, dua, tiga anak yang berbeda jenisnya. Tapi di sekolah itu 50 anak, bisa 50 kepala, 50 kepribadian kalau kita belum tahu ilmunya. Oke, dari sini sudah mulai terbayang ya, apa harapannya sih orang tua atau guru untuk anak-anaknya. Sudah pasti seluruh orang tua di muka bumi ini menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Sepakat? Sepakat. Namun yang harus diperhatikan adalah terbaik versi siapa. Seperti tadi yang di-sharing oleh Mbak Pocut, kita sudah melakukan yang terbaik, tapi menurut ibunya itu tidak baik, mana ada belajar lari-lari kayak gitu. Saya taunya belajar duduk diam dengan meja, dengan kursi, dengan alat tulis, itu baru belajar, kata orang tua. Berarti versi orang tua tuh, ya kan? Sedangkan versi kita guru, kita sudah tahu nih, saat belajar ini seperti ini, media ngajarnya ini, gitu. Tapi tetap saja, kalau kita adu-aduan versi, tidak ada formula tetapnya, kita tetap akan gontok-gontokan tuh dengan orang tua. Nah, masalah yang terjadi sebelum saya menggunakan konsep ini, konsep Stephen yang tadi sudah disebut-sebut, kami itu kesulitan dalam mengidentifikasi bakat dan minat anak. Jadi ya kita anggap sama rata aja. Kita ada pelajaran calistung, ada pelajaran bahasa Inggris, semuanya kita samakan bahwa semua anak akan suka dengan pelajaran itu. Semua anak akan suka dengan cara kita mengajar. Lalu sempat juga kami merasakan kesulitan komunikasi dengan anak. Karena ada anak yang ketika kita sedang menjelaskan di kelas, ada nggak anak yang ngobrol terus? Nah, kira-kira kalau ada anak yang ngobrol terus, biasanya guru-guru sikapnya seperti apa? Shh, nanti ya ngobrolnya, ibu guru mau ngajar dulu, pasti gitu kan? Tapi itu anak akan diam nggak? Dia tetap akan ngobrol pasti, dengan bisik-bisik, ya nggak? Iya, karena kita nggak tahu nih sebenarnya dia itu kenapa sih banyak ngobrol, kenapa sih dia masih masih suka misalnya jalan ke sana, jalan ke sini, badannya, raganya seperti ada di kelas, tapi jiwanya seperti sedang melayang entah ke dunia mana. Pasti punya tuh anak murid kayak gitu. Bunda di rumah nih juga pasti ada nih anak-anak yang misalnya yang satu adiknya atau kakaknya tenang. Tapi adiknya kenapa ya loncat-loncat terus? Padahal umurnya cuma beda setahun. Kenapa nih adiknya tuh nggak bisa diem ya? Kenapa adiknya usil ya? Kok kakaknya bisa gitu? Nah, dengan konsep nanti yang akan saya ceritakan, kita jadi cenderung tidak membanding-bandingkan
anak-anak kita. Karena kita tahu semua anak ada kecerdasan dominannya masing-masing. Lalu gaya belajar tidak sesuai. Bayangkan jika di sekolah kita sudah menyiapkan pembelajaran dari openingnya apa, main activity-nya apa, closing-nya apa. Tetapi di dalam perjalanannya ada anak-anak yang pasti ada tuh 1-2 anak yang terus-terusan kita tegur, ya kan? Kita lagi ngomong, ya selanjutnya ayo kita loncat ke sini ya. Gibran misalnya, itu lagi yang disebutkan. Gibran duduk tenang nak. Kita fokus lagi ke yang banyak. Ya, ayo sekarang siapa lanjut? Gibran duduknya tenang. Iya loh, jadi yang serius udah fokus sama kita, akhirnya terkecoh karena kita terus-terusan memanggil si Gibran itu gitu. Nah, yang perlu diketahui adalah kenapa si Gibran ini tidak bisa mengikuti seperti yang lain. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita kan pasti nganggap anak itu entah mungkin ada yang melebeli nakal gitu ya. Kalau sekolah belum tahu ilmu kan kadang-kadang guru-guru juga ada loh yang suka melebeli anak itu nakal gitu. Atau melebeli anak ini nggak tahu tuh kurang perhatian kali di rumahnya gitu. Jadi kan kita terus-terusan menduga-duga. Akhirnya mereka kurang motivasi karena kita tidak mencari tahu akarnya. Menebak-nebak perihal emosi yang terjadi pada anak. Ada yang tantrum, ada yang kerjanya ngusilin teman-temannya. Itu kita nebak-nebak kenapa ya? Oh mungkin di rumahnya lagi ada habis berantem kali sama kakaknya, atau habis dimarahin kali sama mamahnya. Terus-terusan kita menebak-nebak. Padahal tidak selalu itu loh yang terjadi. Akhirnya penanganannya apa kalau kita menebak-nebak? Pendekatannya secara umum jadinya, ya kan? Ngajak ngobrol, terus kita mendengarkan dia cerita, padahal kan anak di bawah 8 tahun ceritanya itu kan nggak selalu valid ya. Dia cerita saat itu, tapi yang dia ceritakan mungkin sudah 2 minggu yang lalu kejadiannya, tapi ke-recall sama dia hari ini. Bisa begitu. Terus bisa juga cerita yang sebenarnya didramatisir sama dia. Tapi karena kita nggak tahu, kita akhirnya mengambil kesimpulan itu benar gitu. Nah itu bahaya tuh. Dan karena kita menebak masalahnya dari cerita dari si anak itu, akhirnya kita juga menebak-nebak kemungkinan solusi yang kita berikan kepada anak dan juga kepada orang tuanya. Nah itu bahaya kalau sampai tidak tepat. Kalau dari tebakan itu anak itu menjadi lebih baik, orang tuanya juga menjadi lebih baik, alhamdulillah. Tapi yang banyak terjadi di masyarakat adalah tidak ada solusinya. Jadi hanya laporan saja terus-terusan, laporan dari guru kepada orang tua, anak ini begini mam, anak ini begini mam, anak ini begini mam, laporan terus tapi tidak ada solusi. Nah, saya akan memberikan video, semoga dari video ini semakin menambah pengetahuan kita dan teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari video ini. Mari kita simak. Hello, ma'am. Where's the dress section? So I came last week, so I saw something. I just came to pick that up. Ma'am, we don't have any dresses today. It's black t-shirt. Want to try? Please, ma'am. एक बार try तो कर लीजिए, ma'am. So you don't have anything else except black t-shirts? बात है सारी तो शोरूम में खाली टी-शर्ट भैया मरून ब्लेजर मेरे साइज में एक्सेल दिखा दीजिए I'm looking for jeans, shirt. I have a voucher जो आज expire हो जाएगा. We've given our jeans for alteration yesterday. I'm looking for white formal shirt. Blazers तो available नहीं है. Black t-shirts है sir. आज सिर्फ black t-shirt है. Black and just XL size. Yeah. क्यों? शर्ट दिखा दो, टाई दिखा दो. कल तो ये नहीं था, आज अचानक. तो ये वाउचर का मैं क्या करूंगी फिर? Sir, but बहुत अच्छी t-shirt है. Once you try it, you will definitely buy it. जीन्स तो मिलेगा ना हमारा. मैम जरूर आप t-shirt. हमें हमारी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए. भैया क्यों दिमाग खराब कर रहे हो नहीं लेनी ब्लैक टी-शर्ट Where's the manager? Is your manager here? Can you call the manager? अपने मैनेजर को बुलाइए प्लीज. He's the manager. For the whole store, I have only one. मीटिंग में मैं क्या करूँ? जो काली टी-शर्ट दिख रही है ये नहीं सर. हेलो मैम. हेलो सर. सॉरी यू आर टू फेस दिस बट आपको आपके कपड़ों में चॉइस नहीं मिली तो आपको इतना बुरा लग रहा.
सोचिए ना मुझे कैसा लगता होगा जब मुझे मेरे करियर के लिए चॉइसेस नहीं मिलती. I want to be a guitarist, but मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं वो करूँ. मेरे भैया को टेनिस बहुत पसंद था. मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया. One of my friend, he's very good in maths, so my parents are always comparing him with me. क्या सबको 90% आना जरूरी है? Does everyone need to be a topper? अगर मुझे डांस में इंटरेस्ट है तो मुझ पे 90% लाने का प्रेशर क्यों है? जैसे आप सबको हर चीज की चॉइसेस मिलती है, मुझे भी मेरे करियर के लिए चॉइसेस मिलनी चाहिए. बात तो सही है तुम्हारी बेटा. आपको क्या बनना है बड़े होके? मुझे एक सिंगर और एक डायरेक्टर बनना है. So you will be a director who sings. That's amazing. रोहित शर्मा मुझे बहुत पसंद है. I like his pull shot. मुझे क्रिकेटर बनना था तो उस टाइम मुझे क्रिकेटर नहीं बनने दिया. आप वही बनना जो आप चाहते हो. It's okay. So this is all because of you? Yes. ये एक टी शर्ट सबको फिट नहीं होगी ना, तो सबको डॉक्टर बनना जरूरी है. Oke, nilai apa saja yang bisa dipelajari pada video tersebut? Ternyata anak-anak itu jika disuruh berbicara, dia mau loh berbicara. Jangan samakan aku dengan anak yang lain. Jangan samakan aku dengan kakakku, mah. Jangan samakan aku dengan adikku, aku beda. Tapi karena kita belum ada ilmunya, kita jadi cenderung membanding-bandingkan. Untuk guru di sekolah, kita juga jadi cenderung membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang lain. Yang ini sudah bisa baca, yang ini kenapa belum ya? Yang ini sudah matang motoriknya, yang ini kenapa belum ya? Tanpa kita tahu apa sih akarnya. Nah, itu yang terjadi pada anak yang ada di dalam video ini. Dia tidak mau disamakan. Anakmu bukanlah milikmu. Dengarkan baik-baik ya. Mereka adalah putra-putri kerinduan kehidupan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlahir lewat dirimu, tetapi tidak berasal dari dirimu. Sebab mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Kau bisa memelihara tubuh mereka, tetapi bukan jiwa mereka. Sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan yang takkan bisa kau datangi, bahkan dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka, tetapi jangan menjadikan mereka seperti kamu. Sebab kehidupan tidak bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin. Puisi karya Khalil Gibran. Ini puisi pamungkas saya sekali. Jika saya sudah merasa mengurus anak itu menguras energi saya, mungkin karena saya terlalu banyak menuntut. Ketika membaca puisi ini, mengingatkan saya kembali. Oh iya ya, anak saya memang anak saya, tapi saya tidak bisa memiliki jiwanya. Jadi saya tidak bisa menuntut terlalu banyak untuk mereka. Saya hanya bisa kasih guidance. Begitupun juga dengan anak didik di sekolah. Kita hamparkan berbagai kegiatan untuk semua anak-anak dan mereka boleh pilih yang mana yang mereka suka. Karena kita tidak bisa memegang jiwa mereka dan kita tidak tahu ketika mereka besar nanti umur kita masih ada tidak. Jangan sampai kita meninggalkan warisan kepada mereka, merekanya tidak bisa apa-apa. Maka itu mereka itu tinggalnya itu sebenarnya di rumah masa depan, bukan sekarang. Nah, sekarang berarti peran kita yang dipertaruhkan dalam mendidik anak. Untuk itu jangan pernah berhenti belajar ilmu parenting. Karena kita tidak bisa stop. Anak-anak tumbuh terus, zaman terus berganti, kita juga harus terus-terusan update ilmu. Maka itu insya Allah orang-orang yang hadir pada Zoom hari ini adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang spesial yang Allah tahu mereka mau belajar tentang parenting. Karena parenting tidak ada sekolahnya.
Kita langsung membahas tentang bagaimana mencerdaskan anak sesuai genetiknya. Karena kalau kita menebak-nebak anak, kita tidak tahu apa genetiknya, itu sama saja dengan kita nekat. Nekat memberikan solusi, nekat menganalisa, nekat dalam memberikan saran, sehingga kita tidak tahu apakah solusi yang kita berikan tepat atau tidak. Kalau teman-teman lihat, dari bayi saja, tuh ya, terlihat di gambar, kita saja sudah dibedakan. Kulitnya, jenis rambutnya, bola matanya, lebar atau sipit, bentuk hidungnya, jenis kelaminnya, semua sudah dibedakan. Berarti setiap anak itu di dalam otaknya juga berbeda. Nah, akhirnya saya menemukan konsep yang namanya konsep Stephen. Apa itu konsep Stephen? Di sini diajarkan bahwa rumus umum untuk memahami manusia yaitu F sama dengan G plus L. Ini bukan belajar matematik ya. F, bisa teman-teman lihat sendiri, F adalah fenotip. Fenotip itu adalah 100% kondisi kekinian kita. Kita hari ini, kita detik ini, kita dengan pengalaman kita dengan mood kita, benar-benar hari ini, itu adalah sejatinya kita, fenotipnya kita. Nah, dari mana fenotip itu berasal? Dari genetik, G plus lingkungan, L. Nah, apa itu genetik? Genetik adalah sesuatu yang melekat pada tubuh kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Allah sudah meniupkan ruh ke dalam janin berikut dengan genetiknya, karakternya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, genetik kita ini bisa tertutup dengan lingkungan. Lingkungan itu keluarga kita, di mana kita bergaul, di mana kita bersekolah, komunitas. Mungkin kalau anak-anak komunitas ekskulnya, komunitas lesnya di luar sana, geng motornya mungkin kalau sudah SMP, SMA, itu yang menutup kecerdasan yang ada pada genetiknya. Padahal genetik ini sifatnya tetap tidak akan berubah. Seperti kelamin kita, perempuan atau laki-laki, tidak akan berubah sampai maut memisahkan. Kulit kita tidak akan berubah sampai kita meninggal. Begitupun juga dengan karakter kita, tidak akan berubah sampai kita meninggal, kecuali yang merubah adalah lingkungan. Kalau berubahnya menjadi lebih baik, alhamdulillah. Tapi yang bahaya kalau lingkungan menutupi kecerdasan genetiknya sehingga anak ini yang harusnya berhasil tapi jadi tidak berhasil gara-gara lingkungannya. Nah, oleh karena itu, karena kita pendidik, orang tua di rumah kan juga pendidik ya, kita harus tahu sekali ilmu ini. Dalam surat At-Tin ayat 4, Allah juga menyatakan, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berarti, Allah itu berpesan kepada kita sebagai orang tua, sebagai guru, tolong anak-anak ini dijaga, dibimbing, disupport agar kecerdasannya ini, kecerdasan genetiknya keluar, potensinya keluar. Jangan sampai hilang. Gitu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan gambar apakah ini? Pasti Otak. sudah tahu. Oke, bukan otak-otak ya? Bukan. Kan. Oke, ini adalah otak, Masya Allah. Allah begitu luar biasa, begitu maha besar, sehingga menciptakan otak sampai sedemikian rupa yang kita tidak bisa, tidak ada manusia yang bisa membuat otak. Ya. Nah, kalau saya post seperti ini, nah, teman-teman bisa melihat tidak? Ini otaknya ini seperti berbentuk apa ya? Orang sujud. Yes, seperti orang sujud.
Bahkan otak pun disuruh sujud sama Allah. Berarti kita dalam mendidik anak, jangan sombong. Jangan menuntut anak maunya seperti maunya kita. Kita sebagai guru jangan sombong. Menuntut anak-anak tuh harus, oh ini kelasnya Miss Bunga nih, anak-anaknya harus pintar supaya Miss Bunga bangga. Tapi kita lupa akan kecerdasan genetiknya yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau otak kita belah, ternyata bentuknya seperti ini. Otak, kalau kita belah, ternyata ada 5 belahan otak. Ada otak kiri atas, ya, bahasa kerennya neokortek kiri. Tapi bahasa Stephennya thinking, karena dia di otak kiri atas ini adalah otak di mana logika kita itu sangat tinggi. Suka menganalisa, kritis. Ada nggak nih anak-anak yang seperti ini? Benar tidak benar, dia selalu bertanya why. Kalau tes IQ, IQ-nya tinggi. Nah, kalau tes IQ nih yang dites belahan otak bagian atas kiri. Ini tes IQ, adanya di sini. Nah, ada lagi bawah kiri. Limbik kiri atau disebut kecerdasan sensing. Sensing ini adalah kecerdasan indrawi, memori, motorik. Biasanya anak yang punya dominan kecerdasan di sini, dia memorinya kuat, motoriknya kuat, dan dia senangnya learning by doing. Dia maunya belajar itu sambil bergerak, gitu. Nggak bisa yang diam aja. Kalau yang diam aja biasanya anak-anak thinking. Ini dia fokus kuat untuk belajar sambil duduk, itu dia fokus. Malah dia nggak suka kalau diganggu. Ada ya anak-anak seperti itu di rumah atau di sekolah? Nah, ada lagi yang di otak kanan atas, neokortek kanan. Ini adalah kecerdasan intuiting. Biasanya anak-anak ini adalah anak-anak yang kreatifnya tinggi. Ngedesainnya bagus, terus dia suka bikin apa misalnya desain-desain untuk video-video animasi. Kalau anak-anak TK kita menggambarnya, melukisnya bagus, tidak keluar garis dengan ikhlas. Kan ada tuh anak-anak yang keluar garis tuh ya. Nah, itu kita marahin tuh biasanya tuh kalau belum tahu ilmunya. Tapi untuk anak-anak yang dominan intuitingnya besar, neokortek kanannya besar, itu secara ikhlas dia tidak akan keluar garis gambarnya dan dia tidak akan berhenti menggambar kalau belum selesai. Karena jiwa seninya tinggi. Nah, ada lagi nih, limbik kanan, kanan bawah. Nah, dia ini biasanya punya kecerdasan feeling. Feeling ini apa sih? Feel, merasa, merasakan. Nah, kalau ada anak-anak yang pintar, merasakan apa sih yang dirasakan orang lain, terus juga dia kadang-kadang juga baperan. Ada ya anak-anak kita di rumah seperti ini atau di sekolah, terus doyannya curhat. Itu biasanya dia dominan otak kanan bawahnya itu kuat. Nah, ada lagi otak tengah. Otak tengah ini, nih belahan tengah ini menyambung ke bawah ke tulang punggung. Ini adalah kecerdasan insting. Anaknya spontan dan serba bisa. Ada nggak anaknya di rumah atau di sekolah yang dia serba pengen tahu, serba pengen coba. Sehingga saking pengen coba ini, itu, nggak ada yang beres. Nyobain ini oke, tiba-tiba ada yang ngedistract di sana. Oh, dia ke sana. Ikutan tuh sama teman-temannya. Yang ini belum beres padahal. Nanti ada distraction lagi. Pindah lagi. Diseneng tuh. Tapi yang itu tadi belum selesai. Nah, ini anak yang seperti ini butuh guidance dari kita untuk bagaimana cara menyelesaikan amanah yang sudah kita berikan. Kalau kita nggak tahu kan kita pasti membanding-bandingkan dengan anak lain. Nah, sifat dari 5 belahan otak ini, kecerdasan ini, pasti ada satu yang dominan. Tidak
semuanya dominan. Ada berapa tadi? Ada 5. Ada thinking, sensing, intuiting, feeling, insting. Ini 5-5-nya tidak akan sama. Pasti ada yang dominan. Karena Allah aja satu di dunia ini. Dia yang paling dominan. Di keluarga saja satu imamnya. Ayah biasanya. Atau pernah juga bisa bertukar peran ibunya yang dominan. Ternyata begitu juga dengan otak kita. Ada yang dominan. Dia yang memimpin belahan otak lainnya. Maka itu nanti teman-teman akan tahu nih, ketika sudah dicek apa kecerdasan dominan anaknya, pasti langsung, oh pantesan, oh pantesan. Ya, yang selama ini pusing, kenapa sih dia begini, kenapa sih kakak begini? Jadi tahu jawabannya. Oke. Nah, tentunya konsep ini kan konsep saya bawa ya ke sekolah untuk asesmen awal anak-anak didik saya. Karena saya sudah tidak mau coba-coba lagi, saya mencari konsep yang pasti. Nah, karena saya mencari konsep yang pasti, saya belusukan nih ke guru-guru saya di Stephen. Stephen itu dari mana sih? Ternyata Stephen itu, kalau teman-teman bisa lihat, ini ada 4 tokoh dalam gambar ini. Ya, ada Mr. Jung, ada Mr. Herman, Mr. Paul, dan yang terakhir adalah ayah Farid Poniman almarhum. Nah, saya tahu konsep Stephen ini karena bergabung dengan Stephen yang dikelola dan dikembangkan oleh ayah Farid Poniman. Namun, si Stephen-nya sendiri itu bukan pure bikinan ayah Farid. Ayah Farid ini hanya mengkompilasi dan menyempurnakan teori-teori yang sudah ada. Stephen itu ternyata teori dunia. Bayangin aja, dari zamannya Mr. Jung ternyata sudah ada sensing, thinking, intuiting, feeling. STIF, tapi belum ada instingnya. Lanjut ke Mr. Herman. Sama saja, namun dia pakai namanya limbik kiri, neokortek kiri, neokortek kanan, limbik kanan. Dilanjut lagi oleh Mr. Paul. Nah, di Mr. Paul ini dia pakai nama otak mamalia untuk menyamakan sensing dan feeling. Itu dia masih pakainya otak mamalia. Jadi sensing dan feeling itu disamakan, namanya otak mamalia. Sedangkan untuk otak insani, nah ini disamakan dari thinking dan intuiting. Namun sudah ada yang baru nih, kecerdasan yang di bawah, otak reptil. Nah, oleh ayah Farid diriset kembali, disempurnakan kembali, sehingga mudah dimengerti oleh kita pada zaman sekarang menjadi sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Disingkat Stephen. Dari situ saya langsung, oke gas, sekolah kita pakai. Lalu, saya juga cari tahu tentang adakah psikolog-psikolog di luar sana yang mendukung konsep Stephen. Ternyata banyak. Termasuk di tim saya, itu sudah juga banyak psikolog-psikolog yang menggunakan Stephen untuk penunjang asesmen awal. Padahal psikolog-psikolog ini juga ada yang bergerak di bidang sekolah-sekolah ADHD, autis gitu ya, spesial, anak-anak spesial. Itu dia juga menggunakan Stephen untuk menunjang keilmuannya. Jadi Masya Allah, konsep Stephen ini ternyata sudah diakui secara dunia dan indeksnya juga baik. Nah, seperti apa sih tes Stephen? Apakah rumit? Apakah dia written test? Atau dia wawancara? Ternyata sesimpel ini guys, teman-temanku sayang. Dia ini adalah tes biometrik, psikometrik. Nah, ternyata kenapa pakai sidik jari? Sidik jari itu nyambung dengan otak kita, kebelahan otak kita tadi. Makanya tidak ada satu sidik jari manusia satupun yang sama dengan manusia lain. Kenapa? Karena isi otaknya juga beda.
Bayangin aja kalau ada satu sidik jari orang sama dengan yang lain. Berarti ada yang sama tuh pada kecerdasan otaknya. Nah, dari situ saya mulai mendalami ilmu Stephen, saya menjalani konsepnya sampai saya tersertified sebagai bagian dari Stephen. Saya ikut trainingnya sampai saya dapat alatnya. Akhirnya saya praktekkan ke sekolah saya, di luar sekolah juga kalau teman-teman bisa lihat, saya sampai ke lapangan basket tuh, lihat. Sampai ke pabrik konveksi tuh ada fotonya di situ. Dan juga ke ibu-ibu arisan tuh saya ke kafe. Sefleksibel itu. Langsung dari situ terlihat hasil kecerdasan dominannya apa, langsung saya jelaskan. Dan itu rata-rata, iya banget, ini anak saya banget, ini saya banget. Ya Allah, kenapa nggak dari dulu aja? Gitu katanya. Masya Allah ya. Nah, setelah saya tes anak-anak didik saya di sekolah, saya bikin mind mapping. Supaya apa? Supaya ketika ada problem dengan anak itu, kita langsung lihat apa hasil tes Stephen-nya. Oh, sensing. Oke, berarti kita jalanin dari kriteria sensing itu bagaimana cara menghandle-nya. Dan itu benar-benar gong banget, jos banget. Langsung kena ke akarnya. Seperti apa sih mind mapping saya di kelas? Mari kita lihat. Oke, jadi sudah kebayang ya, ketika saya sudah melakukan tes di sekolah saya, langsung saya meminta guru-guru saya untuk tempel status anak ini, hasil tesnya apa, di lokernya dan di kursinya. Supaya apa? Supaya kita kan gerak cepat nih. Kita tuh nggak bisa, sedetik pun kita tuh nggak bisa meninggalkan pandangan mata dari anak-anak kan. Nah, kalau misalnya kita tidak menempel, seperti itu yang tadi di video, misalnya ada masalah di anak-anak. Lupa nih anak hasil tes TV-nya apa. Pasti kan kita cenderungnya membuka file ya kan? Atau jadinya kira-kira kayaknya hasilnya ini deh. Wah itu bahaya. Jadi saya nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Harus by data. Jadi akhirnya ditempel lah di locker, ditempel lah di kursinya. Jadi kita bisa gerak cepat. Ketika ada masalah dengan anak itu, seret langsung lihat kursinya atau lokernya. Oke, dia thinking. Berarti kita benar-benar harus menjawab sesuai dengan logikanya. Nah, sekarang kita belajar nih, lebih dalam tentang karakteristik dan gaya belajar sesuai genetiknya. Oke, di sini saya akan memberikan gambaran jika ada teman-teman yang kira-kira di rumahnya atau di sekolahnya ada anak-anak yang dengan kriteria seperti ini. Ya. Jadi, anak-anak sensing ini gaya belajarnya menghafal, mencontoh, dia suka dengan pernak-pernik warna-warni, dan anaknya tidak bisa diam. Dia baru bisa diam kalau sudah lelah. Kalau sudah keringatnya sudah gobios, dia baru bisa diam. Kalau belum bisa diam, dia terus muter-muter gangguin temennya. Atau kalau motoriknya belum balance, dia cenderung menyakiti. Padahal tidak ada maksud untuk menyakiti. Hanya karena energinya terlalu besar, dia cenderung lari aja dia nabrak temennya. Meluk aja kekencengan, temennya sampai ngerasa kecekek gitu. Ini anak-anak sensing nih, seperti ini.
Ada nggak nih di sekolahnya atau di rumahnya yang anaknya seperti ini? Ya. Lalu anaknya ini memorinya kuat karena dia punya kecerdasan indrawi. Lalu dia juga dari segi pengalaman ya, dari segi dia belajar, dia tuh pengennya melihat, dia kayak kayak Zoom gini kurang tertarik gitu. Dia pengennya langsung, langsung bertatap muka, langsung merasakan, langsung bergerak. Dia bukan anak dunia maya karena dia harus merasakan dengan kecerdasan indrawinya. Ini untuk anak-anak sensing. Saya yakin ada nih anak sensing di rumah teman-teman atau di sekolah. Oke, kita lanjut. Ada nggak di rumah atau di sekolah yang anak-anaknya suka sekali menganalisa sesuatu atau kritis banget dan selalu bertanya kenapa? Kenapa, Miss? Kenapa, Miss? Saya ada. Itu anak saya. Anak saya itu yang kecil itu thinking, umur 6 tahun. Diminta tolong untuk tutup pintu aja, dia tanya why? Harus jelas. Harus jelas kenapa dia harus nutup pintu. Kayak saya tuh harus bikin skripsi dulu, ada pendahuluannya gitu ya. Untuk nutup pintu itu ada proposalnya. Kalau kita nggak tahu kan kita pasti nanya mulu gitu kan. Nah, tapi karena saya sudah tahu, memang begitulah cara berpikir anak thinking. Masuk logikanya dulu, masuk nalarnya dulu, baru dia lakukan tuh anak thinking. Makanya cara belajarnya juga dia harus fokus. Dia tidak bisa diganggu. Harus dijauhkan sama anak-anak yang banyak gerak, yang usil gitu. Kalau didekatkan duduknya, ya udah, akhirnya dia nggak selesai-selesai atau dia stres gitu. Atau dia bahkan jadi ikutan usil. Ya, itu untuk anak-anak thinking. Nah, ada lagi nih anak intuiting. Ada nggak di rumah atau di sekolah teman-teman mempunyai anak-anak yang sepertinya raganya ada di sini, tapi pikirannya seperti sedang tidak ada di sini? Ada nggak yang seperti itu? Dia ketika kita lagi circle time misalnya dengan anak-anak yang lain gitu ya. Ini satu anak ini tiba-tiba jalan, jalan sendirian, seperti sedang mengobservasi kelas. Terus nanti dia ketemu perintilan apa, dia lihat, terus nanti dia ketawa sendiri misalnya gitu. Coba bayangin kalau kita belum dapat ilmunya. Padahal apa yang terjadi kalau kita sudah tahu ilmunya? Ternyata anak-anak intuiting ini imajinasinya tuh besar. Saking besarnya, dia itu sering terbang sedang mengimajinasikan sesuatu. Jadi harus kita tarik ke darat, gitu. Kalau kita nggak tahu kan, bahayanya kita tuh bisa ngejudge anak ini, duh jangan-jangan autis, jangan-jangan ADHD, misalnya. Hanya saja dia ini karena banyak idenya, banyak imajinasinya, cenderung kehadirannya itu antara ada dan tiada gitu. Tapi kalau disuruh eksperimen, terus coloring gitu ya, painting, wah itu jagonya tuh dia tuh. Karena memang jiwa seninya tinggi. Nah, untuk anak feeling. Nah, anak feeling ini biasanya nih kalau di sekolah saya celoteh terus. Cerita, Miss, aku kemarin gini. Padahal Missnya lagi menjelaskan kepada yang lain tentang subjek tertentu misalnya. Tapi si anak ini ketika mendengarkan cerita Missnya, dia tuh langsung kayak tek inget cerita dia gitu. Terus dia jadi pengen cerita, Miss, aku kemarin gini. Oh iya, Miss, sama bener. Aku juga pernah. Wah, celoteh terus nih anak nih. Atau dikit-dikit ngadu. Miss, tadi si ini pukul aku sampai aku jatuh. Padahal kesenggol. Mendramatisir. Ada nggak anak-anak seperti itu? Nanti pulang-pulang nangis, ceritanya beda. Ditambah-tambahin gitu. Nah, ada anak-anak seperti ini. Harus kita akui. Ya, jadi kalau kita belum tahu ilmunya pasti
gitu aja didramatisir, lebay apa gimana gitu. Tapi ternyata karena dia peka sekali perasaannya, nah dia cenderung seperti itu. Nah, bagaimana kita eh, membuat dia back on the track-nya gitu. Nah, kita masukkan tuh sedikit-sedikit logikanya. Tapi kita validasi dulu perasaannya. Oh, sakit ya. Sakit hati ya tadi dikatain temennya. Baru kita kasih tahu faktanya. Supaya anak feeling ini berbicaranya jujur. Kalau didramatisir kan jadinya akhirnya dia playing victim. Gitu. Oke, yang terakhir. Nah, insting. Nah, insting ini adalah kecerdasan otak bagian tengah tadi, batang otak. Dia bisa segalanya, dia orangnya spontan, terus juga sosialnya bagus, cenderung untuk yang penting teman-teman aku seneng deh. Aku mah ngikut aja, ngalir gitu. Ini anak saya juga nih, yang pertama, insting gitu. Dan dia pandai mencari hikmah dari sebuah kejadian. Karena apa? Dia spiritualnya tinggi, anak-anak insting ini. Ya, terlihat dari batang otak yang menjulang ke atas, dia ini anak langit gitu. Tingkat spiritualnya tinggi. Ujuk-ujuk nih anak saya yang insting bisa bertanya ke saya gini, Mom, are you tired being a mom? Katanya gitu. Capek nggak jadi ibu? Coba, tiba-tiba itu kan deep banget pertanyaannya. Entah apa yang dia lihat sehingga dia mempertanyakan itu gitu. Terus dia juga seneng nih dengerin saya kalau saya lagi Zoom. Ini ada sekarang nih join Zoom. Seneng banget dia. Terus dia tadi ke saya dulu sebelum saya mulai dia kasih kasih pelukan ke saya. Semangat ya, kayak gitu. Nanti aku lihat di Zoom ya. Dia seneng. Bun, kapan Zoom lagi? Atau kalau ada teman yang lagi cerita sama saya ceritakan tentang kehidupan nih ke teman-teman saya lewat by phone misalnya. Dia tuh seneng banget dengerinnya. Sampai ketiduran. Nanti besok nanya lagi. "Eh, Bun, kapan mau teleponan lagi sama temennya?" Dia mau dengerin gitu. Kalau kita nggak tahu kan, mau tahu aja sih urusan orang dewasa, ya nggak? Tapi ternyata dia tuh seneng gitu, menyerap itu sebagai ilmu kehidupan. Nah, kalau sudah tahu ilmunya luar biasa kan? Jadi ini ilmu mahal banget ya. Silahkan konsepnya dipakai ya. Mudah-mudahan membantu parents di rumah. Alhamdulillah nih banyak juga orang tua murid saya yang hadir. Kalau saya di sekolah, selain anaknya yang dites, orang tuanya juga saya tes. Kenapa? Karena ada pola hubungan antara orang tua dan anak yang bisa kita pelajari. Itu nanti kita akan belajar di materi yang lain. Tidak bisa di materi ini karena itu dalam sekali. Ya. Oke. Kalau anak-anak kita support dengan baik dari awal, sesuai dengan genetiknya. Lihatlah, sudah besarnya bisa jadi mereka seperti ini. Ini adalah tokoh masyarakat yang sudah melakukan tes Stephen. Ada Dr. Ari Ginanjar, beliau dengan sensingnya, dengan kecerdasan indrawinya, memulai usaha dengan membangun ESQ, lalu dia pantang menyerah, mengelola perusahaannya sampai banyak kadernya. Lalu Bu Aisyah Dahlan dengan thinkingnya, pantesan beliau itu senang belajar tentang otak karena sejatinya thinking ini senang berpikir. Ya, Cak Lontong, kalau pada tahu Cak Lontong ini komedian yang absurd gitu ya. Komedinya itu bikin kita mikir dulu baru ketawa. Karena emang beyond imagination sih dia bercandanya. Terlalu melampaui tahu di dunia lain gitu kayaknya berpikirannya tuh. Tapi kreatif dan lucu. Ustadz Maulana dengan feelingnya dia peka, banyak dicintai, banyak pengikutnya, karena dia orangnya friendly kan, terlihat sekali. Jamaah gitu. Dari situ aja, wah dia banyak banyak fansnya. Dan insting, kalau yang teman-teman tahu, mau di Ayunda,
Semuanya dia punya. Dari otak kanan, otak kiri, itu dia ada kecerdasannya. Dia lulus Oxford, tapi dia juga jadi artis, ya kan? Seimbang sekali otak kanan kirinya. Karena apa? Karena support system di rumahnya itu bagus sekali. Nah, mau kan kita memiliki anak-anak yang insya Allah sudah besarnya sukses seperti mereka? Maka kita harus jadi support system yang kuat buat mereka, yang bagus, yang jos langsung kita mengasah genetik anak kita, mengasah kecerdasan genetik anak kita. Saya mau tanya, kalau teman-teman sedang di dapur nih ya, ibu-ibu, memegang pisau, yang diasah itu bagian tajamnya, yang di ujung sampai tengah, atau bagian tumpulnya, yang mendekati gagang? Bagian tajamnya. Tajam. Salah dong. Rata-rata, iya benar bagian tajamnya. Ya, kenapa? Kenapa nggak bagian tumpulnya? Karena buang-buang waktu. Kenapa kita mengasah yang tumpul? Asahlah yang tajam, biar jadi orang, gitu. Nah, itu filosofinya. Ya, ini video terakhir saya sebelum saya tutup dengan pertanyaan. Tanya jawab ya. Oke. Rara namanya. Anak saya yang satu ini lucu sekali. Sukanya coret-coret. Di mana-mana dicoret-coret. Entah di buku, meja, sampai di tembok. Pernah suatu hari saya memarahinya. Anak perempuan tidak semestinya seperti itu. Heran, nurun siapa dia? Untungnya, Rara itu anak yang penurut. Nurut ketika dipaksa untuk fokus belajar, biar nilainya bagus. Akhirnya, Rara tumbuh menjadi anak yang pintar. Saya memasukkan Rara ke kampus favorit dan memilihkan jurusan yang terbaik. Ilmu kedokteran. Terbaik untuk masa depannya. Saya bangga sekali Rara bisa menjadi dokter. Menjadi kebanggaan keluarga. Tapi sayang, sudah lama Rara tidak pulang ke rumah. Sudah susah untuk diajak ngobrol. Apalagi bercerita. Rindu sekali melihat Rara kecil yang lucu. Hari ini saya ingin menemui Rara untuk minta maaf. Baik, tibalah kita pada waktu sesi tanya jawab. Tadi saya sudah mengirimkan question form yang akan saya bacakan pertanyaannya.
Alhamdulillah sudah masuk 2 pertanyaan. Pertama dari Ida RSU. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memantik anak yang ciri khas PG-nya belum muncul? Silakan Miss Bunga dijawab. Oke, terima kasih. Bagaimana cara memantik ciri khas yang PG-nya belum muncul? Berarti dia sudah tes ya? Izin Bu, saya Ida. Kebetulan saya sedikit cerita boleh ya Bu ya. Boleh, Sebenarnya boleh. pertanyaan ini bukan untuk anak saya, tetapi pertanyaan ini untuk guru. Saya ingin mau sharing aja Bu. Jadi Oke. gini, ke anak saya ini sekolah di salah satu negeri di Jakarta, namun saya sepertinya kurang terhadap cara mengajar guru anak saya, Baik. terutama wali kelas anak saya. Kenapa saya bilang kurang seret? Karena kebetulan anak saya kelas 3 SD, Bu. Mm-mm. Jadi kami itu ada grup dengan guru dan orang tua murid. Nah, setiap pembelajaran selesai itu tidak pernah di-sharing ke kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gurunya tuh suka kemudian, Bu. Jadi kalau misalnya moodnya oke, jadi anak-anak ya nggak ada dimarah-marahin. Tapi gurunya kalau misalnya moodnya kurang oke, anak-anak dimarahin. Suatu ketika pernah anak saya alhamdulillah salah satu jadi percontohan di murid-murid kelasnya anak saya. Jadi anak saya dipanggil, disuruh mengajarkan teman-temannya. Lalu besoknya itu setelah mengajarkan teman-teman, besoknya itu dikumpulkan untuk salah satu mata pelajaran. Tetapi pada saat itu anak saya kan mengajarkan teman-temannya Bu, cuman mata pelajaran yang ditanyakan untuk besok dinilai, anak saya tidak mengerjakan. Pada akhirnya anak saya diinilah gitu loh Bu, diomelin lah. Tapi saya kan di sini Bu, kebetulan saya kerja di rumah sakit ya Bu ya. Ada beasiswa dari kantor untuk karyawan, anak-anak karyawan ya berprestasi. Makanya saya ajukan. Nah, saya ini konsen terhadap nilai anak saya yang pertama. Yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya nih Bu? Saya sebenarnya udah apa ya Bu ya, udah capek dengan wali kelasnya yang sifatnya seperti itu, sampai saya bagaimana ya, mau komplain pun jadi dia tidak bisa menerima, bukan komplain, dia tidak bisa menerima masukan dari orang tua murid. Oke. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Nah, kebetulan saya dapat share dari guru les anak saya dengan Bu Lutfi, makanya saya mau join Bu. Nah, gitu loh. Oke. Itu sih yang ingin saya tanyakan Bu. Langkah-langkahnya gitu ya? Iya, Bu. Oke. Baik. Ibu sudah pernah ngobrol langsung dengan gurunya? Saya sudah pernah ngobrol, kan saya kerja ya Bu ya. Ya. Jadi waktu itu saya cuti, saya mau izin, maksudnya saya WA ke beliau, Bu izin saya mau bertemu dengan Ibu, jam berapa Ibu bisa, itu tidak direspon sama sekali Bu. Pada saat hari kerja dan kita sama-sama hari kerja. Nah, itu tidak direspon. Pada saat weekend, oke lah, tidak direspon, tidak apa-apa. Mungkin beliau menganggap ini bukan job desk saya gitu. Tapi kan pada saat kita bekerja gitu, cuman nggak direspon sama sekali Bu. Iya. Nah, sampai akhirnya saya cuti, saya datang ke sekolah, dia bentak saya begini. Sebentar, saya masih ngajar ya. Ya saya memang izin Bu, saya kebetulan juga lulusan guru di salah satu universitas negeri Jakarta. Cuman kayaknya saya pernah dulu menjadi guru, saya tidak berani membentak orang tua murid. Ya. Saya bilang begini, bagusnya seharusnya kan dia bicara ke saya gini, sebentar ya Mama Akila, saya mengajar dulu. Nah, dengan intonasi seperti itu sama, sebentar ya saya ngajar ya, gitu. Kok cara mengajarnya seperti ini? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bukankah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa? Itu satu. Terus kedua, bukankah guru itu harus mencerdaskan anak-anak? Tapi kenapa gurunya seperti ini? Itu sih Bu. Ya. Yang saya sayangkan, yang itu yang ingin saya tanyakan gitu Bu. Makasih banyak Bu. Oke, baik. Berarti Ibu sudah pernah mencoba melakukan untuk berbicara ya dengan beliau?
Ya, Sudah pernah pendekatan, pendekatan, sudah namun fokus belum semua, berhasil. namun belum berhasil. Oke. Malah beliau pendekatan dengan, mohon maaf, salah satu orang tua murid yang anaknya selalu bermasalah di kelas gitu. Kebetulan anak saya kan pendiam, bukan introvert ya, cuman memang pendiam. Kalau misalnya dia tidak mau mencari masalah dengan teman-temannya, lebih baik dia berteman dengan yang sesuai dengan hatinya dia gitu. Ya, Udah sih. ya. Kalau di sana ada komitenya? Kebetulan saya komite besar, Bu. Oh, Ibu komitenya. Iya, Bu. Jadi bukan hanya dari saya yang berkomentar tentang guru tersebut, melainkan dengan orang tua murid yang pernah diajarkan dengan guru tersebut. Bukankah pada saat kita masuk di sekolah, Bu Kepsek memberikan seperti ini, orang tua murid dengan guru adalah bagaikan sepasang suami istri, Ya, ya kan? Akan betul. tetapi saya tidak bisa gimana ya merasakan itu. Suami istri itu adalah ketika kita kenalan, pacaran, menikah, kayaknya harmonis. Ya, Anak kelas 1 masuk, kelas 2 masih harmonis, harus ke kelas 3 kamu sekarang ini ya pakaiannya dong tolong dirapihkan, kan bukan kayak gitu ya Bu ya. ya. Tapi kasih masukan tuh nggak mau Bu. Oke, Gitu. kepala sekolahnya sudah tahu, Bu? Sudah. Lalu Dan apa kepala dilakukan? sekolahnya hanya cuma bilang, baik, nanti kami telusuri. Baik, nanti kami telusuri. Sampai akhirnya saya menjadi kombes, saya kombes Bu, sampai saya berpikir lebih baik saya mengundurkan diri menjadi kombes kalau memang apa ya, masukan saya itu tidak didengarkan, gitu. Itu sih. Berarti sudah banyak yang merasa memang guru ini tidak menyenangkan ya sikapnya ya. Sudah banyak sekali Bu, sudah Sudah banyak berapa, sekali. sudah dari kapan Bu yang terakhir kepala sekolahnya bilang nanti kami telusuri? Udah dari 2 bulan yang lalu. Berarti belum ada solusinya ya. Belum ada solusinya. Sampai saya kan kebetulan saya bekerja di rumah sakit swasta di Jakarta Timur, Bu. Saya kenalan dengan Dinas Pendidikan, Sudin dan orang-orang inilah Bu ya. Sampai saya bercerita begini, gini, gini, gini. Ya, coba tanyakan dulu sama Kepses. Sudah, bagaimana solusinya? Saya Oke. bingung gitu. Ya, ya. Saya benar-benar di posisi mentok, Bu. Emosi saya menggebu-gebu, terus Oke. habis gitu nggak ada solusinya. Bagaimana tuh? Izin ya Bu ya, Iya, iya, iya. sedikit Siap. bercerita. Terima kasih Bu Ida. Ya, sama-sama Bu. Ya, mungkin guru ini juga sudah merasa senior ya di sekolah ini, sehingga mengajar berasa seperti biasa saja. Sudah mati rasa, tidak kejiwain lagi oleh beliau gitu. Dan mungkin dia juga sudah banyak masalah dan sudah sering terjadi masalah juga dengan orang tua. Jadi dia sudah bebel gitu. Nah, sekarang kan bagaimana kita mendobrak itu gitu kan? Kalau kepala sekolahnya saja tidak gerak cepat kan susah ya kita masuk ke dalam. Dan Ibu Ida kan sudah mencoba untuk warning ya kepada kepala sekolahnya. Kalau sampai 2 bulan ini belum juga berhasil, saya rasa Ibu Ida bisa mengumpulkan komite-komitenya ataupun orang tua siswa yang sempat berkaitan dengan guru tersebut ya, yang pernah punya pengalaman tidak enak. Lalu hubungi kepala sekolah bahwa kami mau bertemu untuk berdiskusi. Itu langkah pertama. Seperti itu. Nah, kita lihat apa kalau kemarin kan baru Bu Ida saja yang maju, ya kan? Nah, karena mungkin dilihatnya masih apa satu orang gitu ya, jadi kurang direspon dengan baik. Berarti kita bawa masa, namun kita tetap harus baik-baik juga gitu. Kita bawa Sebenarnya masa. sudah, izin Bu, sudah ada 10 orang tua murid sih Bu yang menghadap ke Bu Kepsek. Sampai akhirnya 10 orang tua murid itu yang mengadu ke saya tuh saya bilang, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena guru itu adalah naungan dari Kepsek. Kalau misalnya salah satu orang tua murid yang bermasalah, baru kalian bisa infokan ke saya. Karena saya menaungi 284 orang tua murid gitu. Ya, ya. Nah, berarti dengan itu yang Ibu bilang tadi sudah 10 orang ini sudah pernah berdiskusi bersama gitu atau belum masih ditolak?
Sudah berdiskusi langsung direct ke Capsek gitu Tapi loh. tidak ada respon lagi setelah itu. Tidak ada respon lagi gitu. Makanya saya mau ngajak meeting, mungkin saya mau ngajak meeting lagi sama Capsek, ini baiknya bagaimana? Iya, kalau menurut saya, kalau memang belum ada responnya, belum ada perubahan dari guru ini kan berarti kan belum ada ini ya, belum di drill sama kepala sekolahnya gitu kan. Masih mungkin kepala sekolah mandek di kepala sekolahnya atau hanya ngobrol biasa yang guru ini juga menanggapinya juga biasa gitu. Bukan hal yang serius. Berarti ini belum ditanggapi sebagai suatu hal yang serius. Padahal ini kan keresahan orang tua ya kan, dan tidak hanya satu, dua, tiga, bahkan sampai 10 lebih. Jadi ibu pantau terus bu, apalagi ibu sudah punya eh, jabatan sebagai kombes di sekolah, itu wajib tuh bu hukumnya untuk menyampaikan aspirasi rakyat, ya. Kalau sampai saat ini belum belum berubah sikapnya, silakan atur janji lagi dengan kepala sekolah, ya. Silakan atur janji, diskusi lagi. Tidak apa-apa kepala sekolahnya merasa risih selama kitanya baik-baik aja. Gitu. Kita tetap ngajak berdiskusinya baik-baik aja. Tapi kenapa kita mau mengajak berdiskusi lagi? Karena belum ada perubahan dari sang guru gitu. Ya, gak apa-apa dicoba lagi aja. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Mudah-mudahan kepala sekolahnya ini tipenya yang gerak cepat dan benar-benar fast response banget gitu. Oke, berarti saran dari Ibu, saya lebih deep lagi ke Capseknya Bu ya? Ya, deep lagi dan diskusi lagi dengan forum gitu. Dan dijaga ketika nanti bertemu, jangan sampai panas, ya. Nah, Ibu tuh kuncinya. Ibu kuncinya supaya keadaan tetap tenang. Karena kalau nanti pertemuan itu diawali dengan panas, gontok-gontokan, nanti sekolah tidak mau lagi membuka forum itu. Jadi kita lagi yang rugi. Oke. Gitu ya. Oke, makasih banyak ya Mudah-mudahan Bu ya. berhasil ya. Nanti laporan ke saya ya, gimana kelanjutannya. Oke? Iya baik Bu, makasih banyak Oke, ya Bu ya. nah, makasih Bu Ida. Ya. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih Bunda Ida. Selanjutnya, bagaimana cara memantik anak yang ciri khas PG-nya belum muncul? Seperti itu, Miss Bunga. Silakan, Miss Bunga. Yang bertanya adalah Miss Aida dengan mesin kecerdasan TE. Kepada Miss Bunga, kami silakan. Untuk memantik kecerdasan anak yang belum muncul, kita harus lihat dulu nih, TE. TE itu kalau yang teman-teman yang belum tahu, tadi kan saya baru mengenalkan T-nya saja thinking. Nah, ada TE atau TI, thinking extrovert atau thinking introvert. Saya belum menjelaskan introvert dan extrovert karena itu butuh hari lain lagi untuk membahasnya. Nah, anak-anak thinking ini, dia itu merasa ketika mau melakukan sesuatu, harus masuk logikanya dulu, gitu. Kenapa belum keluar, belum muncul? Karena mungkin kita belum bisa memberikan logika kepada mereka, anak ini, gitu. Mungkin sejauh ini kita baru hanya menyuruh-nyuruh aja. Ayo belajar, ayo main tuh sama itu, jangan di rumah terus. Sedangkan nggak dikasih alasan. Kan anak thinking itu kan harus semuanya masuk ke logika kita, masuk ke nalar kita. Kenapa sih harus belajar? Itu pasti dalam hatinya itu dia bertanya, emang penting belajar? Kenapa harus disuruh main sama dia? Manfaatnya buat saya apa? Itu tuh pasti terjadi sama anak thinking. Makanya selama anak thinking tidak terpenuhi kebutuhan nalarnya, logikanya, dia cenderung akan diam, menganalisa saja. Gitu ya, Bu Aida. Jadi silahkan dipantik dengan alasan-alasan yang terkait dengan peristiwa yang ada saat itu. Ya, semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah tes Stephen berubah? Dari 6 anak, ada yang sama Stephen tesnya, namun dalam sehari-hari anak yang sama hasil tesnya tersebut beda karakter. Maksudnya bagaimana? Boleh open mic yang bertanya? Kepada Ibu Sudarni, boleh open mic? Izin Miss, saya Ya. sambil di dapur jadi ini ya. Waduh, kirim-kirim dong Sambil makanannya. masak. Siap. Iya, saya itu kan 6 anak sudah dites. Ya. Ada 2 insting dan 2 apa ya thinking ya sepertinya. Ya Ya. saya yang lebih sering apa sih lebih sering apa ya
wall itu kan yang paling kecil ya. Dua paling kecil itu Mm-mm. eh dua-duanya ini thinking. Namun dalam keseharian itu beda, Miss. Yang Mm. ini tuh yang satu tuh bener-bener sesuai tadi yang Miss sampaikan, Mm-mm. ada pendiam, diem, kritis gitu-gitu kan ya. Ya. Terus males lah keluar gitu, selalu nanya Mm. kenapa sih Bu? Bahkan eh sampai nanya, Bu, di luar universe itu ada apa? Sampai segitu-gitu lah. Jadi Ya, saya mesti betul. ini Thinking tuh. ya ketika nanam gini nanya selalu, jadi kesempatan saya untuk ya tanda petik kecil-kecilan menanamkan akidah gitu ya, oh begini Oh, begini gitu. Nah, yang satu itu eh thinking juga tapi kayak lebih cenderung gambar gitu, Miss. oke, oke. Apa seni gitu ya. Dan Mm-mm. gerak dan mau keluar gitu loh. Lebih lebih rame lah gitu. Kira-kira gitu. Thinkingnya thinking apa, Bu? Yang gerak itu? Oh, saya belum lihat lah, tapi dua-duanya itu thinking gitu. Ya, Ya, oke. Terima kasih, Bu. ya, siap. Dua-duanya thinking, tapi kenapa berbeda? Ya, Nah, ya. kemungkinan bisa yang satu TI, yang satu TE, introvert sama ekstrovert. Kalau yang introvert itu, dia selama menurut dia yakin sesuai dengan idealismenya, Mm-mm. dia akan lakukan. Tapi kalau enggak, dia tidak akan lakukan. Maka dia cenderung menganalisa. Itu yang introvert. Tapi Bagus. kalau yang ekstrovert, kepintarannya dia itu dan dia punya motivasi itu dari luar gitu. Dia Hmm. dia sudah punya konsep nih. Dia mau menjalankan suatu kegiatan. Iya, iya. Nah, dia akan terpicu kalau ada semangat dari luar. Makanya cenderung dia tuh seneng kalau ada orang-orang di luar lagi main teman-temannya. Iya, Dia iya, pasti iya. keluar tuh Iya, gitu. iya, Karena itu iya. kan teman-temannya, ya kan? Iya, iya, Nah, iya. sedangkan yang satu, buat apa? Aku lagi begini kok. Aku Iya. lagi ngurusin ini gitu. Siap, Nah, siap. yang ekstrovert itu, yang si anak ibu yang satu lagi, yang doyanannya keluar, itu karena dia sudah nyaman dengan si lingkungannya. Jadi dia tahu dia bermain sama mereka itu buat apa. Tujuannya tuh pasti. Dan dia mendapat banyak energi dari bermain gitu. Iya, Kalau iya. yang satu lagi, dia Mm-mm. tidak perlu energi dari luar karena energi itu datangnya dari diri dia sendiri gitu. Siap, Tapi siap. tadi kan Ibu bilang kenapa dia yang satu itu suka menggambar gitu ya. Iya. Nah, pasti menggambarnya itu lebih ke menggambar skema, menggambar hal-hal yang konkret gitu ya, kayak mind mapping lah, atau dia gambar benar-benar yang sesuai dengan logikanya dia, ini ayah, ini ibu, Iya, iya, ya iya. kan, yang kayak Iya, gitu-gitu iya. kan. Nah, Betul, iya. itu gambarnya itu gambar yang memang masuk ke logikanya dia. Beda tuh dengan anak otak kanan yang gambarnya itu bisa gambar abstrak. Gambar abstrak yang tiba-tiba kita tanya ada cerita di balik gambar itu. Kalau anak kiri bisa gambar, dia biasanya gambarnya itu karena sudah ada di kehidupannya gitu. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya itu masuk ke thinkingnya dia. Siap. Eh, Ya. izin Miss, terima kasih Miss atas penjelasannya. Nah, ini ketika sekali dites, Ya. misalnya memang thinking gitu, memang akan selamanya. Apakah nanti misalnya dites ulang tuh berubah Mm. gitu? Nah, seperti yang tadi saya bahas bahwa tes ini adalah mengetes genetiknya kita. Tadi genetik kita Oh, sifatnya apa? Tetap atau berubah? tetap ya. Tetap. Jadi Tetap. nanti ketika anak kita sudah besar, ibu tes lagi, tidak akan berubah. Oh, siap, siap. Tapi kelakuannya, sikapnya mungkin saja ada perubahan karena lingkungan. Oh, iya, iya. Ya, nah yang ibu asah adalah kecerdasan thinkingnya, ya, supaya bisa jadi diplomat misalnya, pengacara gitu ya, peneliti gitu, atau Siap, apapun maunya dia, dia bisa tajam di bidang itu, siap, siap. gitu, ya. Yes. Jadi Terima kasih. tesnya tidak akan berubah, tapi by the time dia grow up, Grow up-nya. sikapnya pasti ada perubahan itu karena lingkungan. Siap, Nah, siap. tapi kita utamakan jangan sampai dia hilang kecerdasan genetiknya, itu tadi. Siap, siap. Oke, terima kasih Bu Sudarni. Siap. Izin Ya, sedikit lagi. oke. Ini kan saya ngerasa nih yang introvert ini kan saya Hmm. tuh kesulitan misalnya ngajak kemana gitu ya. Ya, Saya juga kepikirkan one day kan mesti membina networking gitu-gitu betul, ya untuk masa betul. depan lah. Nah ini bagaimana memancing itu, Miss?
Nah, Karena memancingnya. susah ini, susah banget untuk Nah, berarti ibu harus lebih deep lagi menjelaskan ke anak ini kenapa dia harus melakukan sesuatu. Misalnya apa, Bu? Contohnya yang ibu susah. ya misalnya diajak kondangan, maksud saya biar bersosialisasi ya, Ya. biar nyaman di tempat keramaian. Karena saya lihat dia tuh kayak tertekan gitu loh kalau di tempat keramaian, nggak Oh begitu iya. suka lah gitu, Oh kayak iya, penumpang benar. aja gitu. Iya, jadi kayak ini. Biasanya anak thinking itu memang yang paling sedikit temannya. Karena Oh, dia tidak memerlukan teman, Bu. siap, siap, siap. Iya, jadi jangan khawatir. Kita memang makhluk sosial, tapi nggak selalu harus banyak teman. Yang Ya, penting dia bisa bersosialisasi, kan tujuannya itu ya. ya Nah, betul. karena kan ibu khawatir nih, aduh takutnya anak saya ansos gitu ya, Ya, siap. bergaul gitu. Nah, Iya. kalau ibu mau memantik, berarti harus dari alasan ibunya tuh kuat. Ya. Kenapa dia harus kondangan? Kalau tujuannya supaya dia ketemu orang-orang, wah itu nggak akan mau. Oh, siap, siap. Ya, ya. Nggak akan mau, karena menurut dia nggak penting Ya, ya. manusia. Ya, siap, siap. Dia bisa hidup di atas dirinya sendiri Iya, gitu. Jadi ini harus, memang deep eh, sih ya. iya, Pertanyaannya tuh emang dalam gitu ya. mm-mm. Baik, baik. Iya, jadi harus masuk ke logikanya, Bu. Misalnya, ibu mau minta antar ke undangan. Dek, yuk kita ke undangan karena mama tidak ada temannya. Gitu. Nanti kalau mama tidak ada temannya, mama sendirian di sana. Kan tidak enak gitu. Jadi lebih ke masuk ke logikanya gitu. Kenapa dia harus ke sana? Nah, nanti di sana kan pasti ketemu dengan yang lain tuh. Iya, iya. Nah, otomatis kan dia akan bertemu dengan suasana ramai. Nah, itu saja dulu yang dibiasakan adalah suasana ramainya. Tapi tidak perlu memaksakan eh, anaknya untuk langsung berteman. Karena untuk berteman saja dia menganalisa dulu penting atau tidaknya dia berteman dengan orang itu gitu. Oke, siap, siap. Ya, siap. Iya, Ya, siap. Terima kasih, Miss. sama-sama Ibu. Lanjut. Berapa lagi nih Miss Ana? Oke, alhamdulillah. Ternyata antusiasnya luar biasa ya, Miss. Sampai-sampai sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi berhubungan dengan waktu, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah nanti akan dijawab oleh Miss Bunga di grup WhatsApp. Begitu ya, Miss Bunga ya? Oke, kalau ada yang belum masuk grup WhatsApp, boleh chat admin kami ya yang ada di flyer, itu nomornya. Miss, saya belum masuk grup WhatsApp gitu. Jadi pertanyaan yang tertunda nih, kita lanjutkan di grup WhatsApp ya. Betul. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, eh, materi kita hari ini daging banget ya. Masya Allah, ternyata setiap jiwa manusia dilahirkan sudah berikut dengan kecerdasan dominannya. Sehingga alangkah baiknya jika kita mencerdaskan anak-anak kita berdasarkan kecerdasan genetiknya agar tepat sasaran. Seperti itu. Oke, Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan apa sih kecerdasan genetik saya, boleh langsung tes Steven ke promotor yang mengundang teman-teman ya. Jika teman-teman ingin tes Steven dengan Miss Bunga, bisa juga dengan membuat janji. Tes sangat fleksibel, dapat dilakukan di mana saja, nanti tinggal buat janji dengan beliau, oke? Oke. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan narasumber parenting, bisa menghubungi admin. Jika berminat untuk mengundang Miss Bunga, biasanya Miss Bunga mengisi parenting untuk di sekolah-sekolah TK maupun SD, komunitas orang tua seperti arisan ataupun family gathering. Karena tes ini tidak hanya bermanfaat untuk anak-anak, namun bermanfaat pula untuk orang dewasa seperti pasangan, keluarga, maupun rekan kerja. Karena ada pola hubungan yang bisa kita pelajari ketika kita tahu kecerdasan genetik orang-orang yang ada di lingkungan terdekat kita. Seperti itu. Untuk jurnal Steven dan rekaman Zoom akan dikirimkan ke WhatsApp grup Parenting Wisdom Exchange setelah acara ini selesai. Dan kedepannya, grup tersebut bisa menjadi wadah untuk menimba ilmu ataupun berdiskusi dengan Miss Bunga, dan insya Allah jika ada kegiatan parenting berikutnya akan diinfokan melalui WhatsApp grup tersebut. Sekian dari kami. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.